Yehosua atau Kitab Yosua pasal 7. Adapun Bani Israel melakukan pelanggaran dalam hal barang bakti, dan Achan, anak Karmi, anak Zabdi, anak Zerah dari suku Yehuda, telah mengambil dari barang bakti itu, sehingga murka Yahwe menyala-nyala terhadap Bani Israel. Dan Yehosua mengirim orang-orang dari Yeriko ke Ai, yang terletak di dekat Bet Awen, di sebelah timur Bet-El, dan berkata kepada mereka dengan mengatakan, "Pergilah, naik dan intailah negeri itu." Maka pergilah orang-orang itu serta mengintai kota Ai. Kemudian mereka kembali kepada Yehosua dan berkata kepadanya, "Jangan biarkan semua orang itu pergi, biar kira-kira 2.000 orang atau kira-kira 3.000 orang saja pergi, dan mereka akan menyerang Ai. Jangan membuat semua orang berjuang di sana karena mereka sedikit." Maka berangkatlah sekitar 3.000 orang dari bangsa itu ke sana, tetapi mereka melarikan diri dari hadapan orang Ai. Dan orang Ai menewaskan kira-kira 36 orang dari mereka, serta mengejar mereka di depan gerbang kota sampai ke Sebarim, dan mereka memukulnya di lereng. Maka luluhlah hati bangsa itu dan menjadi seperti air. Lalu Yehosua mengoyakkan pakaiannya dan bersujud hingga wajahnya menyentuh tanah di depan tabut Yahwe sampai malam. Ia bersama tua-tua Israel, dan mereka menaburkan debu ke atas kepala mereka. Dan berkatalah Yehosua, "Ya Yahwe, Elohim, mengapa engkau membuat bangsa ini sungguh-sungguh menyeberangi sungai Yordan untuk menyerahkan kami ke tangan orang Amori, untuk membinasakan kami? Dan ya, apakah kami yang menghendaki, maka kami tinggal di seberang Yordan? Ya Elohim, aku harus mengatakan apa setelah orang Israel berbalik mundur dari hadapan musuh-musuhnya? Maka orang Kanaan dan seluruh penduduk negeri itu akan mendengar, dan akan mengepung kami, dan akan melenyapkan nama kami dari bumi ini. Dan apa yang akan engkau perbuat bagi namamu yang agung?" Lalu berfirmanlah Yahwe kepada Yehosua, "Bangkitlah, mengapa engkau bersungkur pada wajahmu seperti ini? Israel telah berdosa, dan mereka pun sudah melanggar perjanjianku yang telah aku perintahkan kepada mereka, dan juga telah mengambil barang bakti, dan juga telah mencuri, dan juga menipu, dan juga menaruhnya di antara barang-barang kepunyaan mereka. Maka umat Israel itu tidak akan mampu berdiri di hadapan musuh-musuhnya. Mereka berbalik mundur dari hadapan musuh-musuh mereka, karena mereka telah menjadi terkutuk. Aku tidak akan beserta denganmu lagi jika kamu tidak menghancurkan barang bakti itu dari antaramu. Bangkitlah, kuduskanlah umat itu, dan engkau harus berkata, 'Kuduskanlah dirimu untuk esok hari, sebab demikianlah firman Yahwe Elohim Yisrael. Barang bakti ada di tengah-tengahmu, hai Yisrael. Engkau tidak dapat bangkit di hadapan musuh-musuhmu sampai kamu menyingkirkan barang bakti itu dari tengah-tengah kamu. Maka besok pagi kamu harus dibawa mendekat menurut suku-sukumu, dan beginilah suku yang Yahwe ambil haruslah tampil menurut kaum-kaumnya, dan kaum yang Yahwe ambil haruslah tampil menurut keluarga-keluarganya, dan keluarga yang Yahwe ambil haruslah tampil seorang demi seorang. Dan akan terjadi, dia yang didapati bersama barang bakti haruslah dia dibakar dengan api, dia dan segala yang ada padanya, karena dia telah melanggar perjanjian Yahwe, dan karena dia telah berbuat aib di Israel." Dan Yehosua bangun pagi-pagi, lalu membawa Israel menurut suku-sukunya, maka didapati suku Yehuda. Lalu ia membawa kaum-kaum Yehuda, dan dia mendapati kaum Zerah. Dan dia membawa kaum Zerah datang mendekat seorang demi seorang, maka didapati Zabdi. Lalu ia membawa keluarganya mendekat seorang demi seorang,
Maka didapati Achan anak Karmi, anak Zabdi, anak Zerah dari suku Yehuda. Kemudian berkatalah Yehosua kepada Achan, "Anakku, aku minta kepadamu, berikanlah kemuliaan kepada Yahweh Elohim Israel, dan mengucap syukurlah kepadanya, dan ceritakanlah kepadaku apa yang telah engkau perbuat. Janganlah menyembunyikan hal itu daripadaku." Lalu Achan menjawab Yehosua dan berkata, "Benar, aku telah berdosa melawan Yahweh Elohim Israel, dan inilah yang telah aku lakukan. Ketika aku melihat di antara barang-barang jarahan itu, ada jubah yang indah buatan Sinear, dan 200 sikal perak, dan sebatang kapak emas seberat 50 sikal. Lalu aku menginginkannya, maka aku mengambil semuanya itu. Dan lihatlah, semuanya itu disembunyikan di dalam tanah di tengah-tengah kemahku, dan perak itu di bawahnya." Kemudian Yehosua mengutus orang-orang suruhan, lalu mereka berlari ke kemah itu, dan ternyata barang itu disembunyikan di dalam kemahnya, juga perak itu di bawahnya. Maka mereka mengambil barang-barang itu keluar dari tengah-tengah kemah itu, lalu membawanya kepada Yehosua dan kepada seluruh Bani Israel, serta meletakkannya di hadapan Yahweh. Lalu Yehosua beserta seluruh orang Israel yang bersamanya mengambil Achan anak Zerah, juga perak dan jubah, dan kapak emas itu, dan anak-anak lelakinya, juga anak-anak perempuannya, dan lembunya, dan keledainya, dan ternaknya, kemahnya, serta semua yang ia miliki. Lalu mereka membawa semuanya itu ke lembah Akhor. Lalu Yehosua berkata, "Betapa engkau telah menyusahkan kami, maka Yahweh pun akan menyusahkan engkau pada hari ini." Kemudian seluruh Israel melempari dia dengan batu, dan mereka membakar semuanya dengan api, serta melemparinya dengan batu. Kemudian mereka mendirikan di atasnya suatu timbunan batu yang besar, yang ada sampai sekarang. Lalu Yahweh berbalik dari kehangatan amarahnya. Karena peristiwa itu, nama dari tempat itu adalah Lembah Duka Cita sampai sekarang.